Nah, Tribuners nih sudah hadir di studio bersama kita narasumber yang aku bilang tadi ya kan, dentis yang juga aktif di kegiatan touring sama juga punya bisnis. Di sini ada Kak Lisawati. Boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton? Halo, saya Dr. Gigi Lisawati di sini. Oke, nah aku panggilnya Kak apa nih? Kak Kak Lisa. Lisa Kak aja. Lisa aja Iya. ya. Kak Lisa, apa kabar? Baik banget. Baik. Bagaimana Yuta? Aku juga alhamdulillah baik. Pandemi kayak gini ya kan? Iya. Harus yang namanya baik-baiklah kita ya, ya kan? Udah vaksin belum Kak? Udah ya? Sudah 3 kali. Tuh Tribuners, kalian udah pada vaksin belum? Nih 3 kali, aku masih baru 2 kali sih ya. Nanti kita tunggu 1 kali laginya. Apa kesibukan saat ini Kak? Saat ini saya banyakkan praktek. Ada ngurusin bisnisnya. Saya juga ada toko mainan. Oh, ada bisnis dan praktek juga. Nah, kita tanya masalah prakteknya ya, praktek dentisnya ya. Sejak kapan nih Kak Lisa mulai buka? Mulai praktek? buka itu 10 tahun lalu. Wah, Iya. sudah senior ini ya kan? Dari tamat kuliah ya. Dari tamat kuliah sudah dapat izin praktek berarti? Iya. Pinter ya anaknya. Karena kan biasanya Beraniin diri aja buka. Oh, gitu ya. Tapi kan tetap harus ada izin prakteknya kan ya? Iya, Kak? dibuat izinnya. Dan selama 10 tahun itu apa ya? Tentu banyak cerita ya waktu buka praktek ya. Itu ada Iya. cerita-cerita menarik nggak di situ Kak? Jadi dulu sebenarnya modalnya nggak ada ya untuk buka praktek, cuma modal nekat dulu. Udah nekat tapi jalan ya 10 Jadi, tahun. Waktu itu kita ini sewa kontrakan. Ya udah, daripada sayang kan bawahnya bisa dibuat praktek, kita buat praktek. Hanya orang tua, boleh nggak saya buka? Ya buka aja. Iya kan, berarti Jadi dibantu. memanfaatkan ya kan, ada satu tempat yang kosong ya, Iya. ya udahlah. Karena ada tempatnya ya kita buka. Coba. Ternyata dapat cuan ya dari situ tentunya. Tapi Kak Lisa, gimana sih seorang Kak Lisa ini bisa jadi seorang dentis, dokter gigi? Dari awal tuh cita-citanya atau memang gimana? Dari awal sebenarnya cita-citanya itu ke komputer, tapi pas saya kelas 3 SMA tuh saya ke dokter gigi, terus terinspirasi aja. Kayaknya Ya dokter giginya kayaknya wah ya, keren ya gitu. gitu. Oh keren ya. Gara-gara itu jadi rajin belajar sebenarnya. Terdorong ya. Artinya Terdorong. aku mau jadi dokter gigi nih. Jadi komputer nanti dulu lah. Ternyata ya kan, karena profesi seorang dentis ya menjanjikan ya Tribuners ya kan ya. Iya. Karena selain di bidang kesehatan tentunya kemanusiaan ya kan. Iya. Pasti kita istilahnya di situ ada sisi kemanusiaannya, ada juga ya kita nggak ini ya bukan nggak menutup ya, pasti ada sisi materialnya yang didapatkan, cuan-cuannya lah ya kan. Tapi tentu aja ada sisi kemanusiaan tadi. Tapi selama buka praktek dokter gigi ini, Kak Lisa, ada nggak dari 10 tahun itu di tentang keluarga atau misalnya udah deh nggak usah buka praktek, bisnis aja gitu? Tidak pernah kalau keluarga. Selalu dukung ya? Iya, nggak pernah. Malah mendukung dengan penuh. Termasuk suami? Iya, kita 5 tahun lalu mulai beli rumah. Berapa? 8 tahun lalu kita beli rumah. Dari hasil praktek. Hasil Itu praktek. kan terbukti ya. Suami ternyata. juga kerja berdua. Dari Iya. nol kita beli KPR, rumah. From zero to hero ini ya kan, dari nol bersama-sama sama pasangan tentunya ya. Tapi selain sebagai dokter gigi, kegiatannya Kak Lisa ngapain aja lagi nih? Kita juga touring ya, keliling ikut-ikutan Indonesia. touring. Ada buat YouTube juga. Wow, Iya, touring keliling Indonesia. Kan Tribuners, seorang cewek loh, tapi bareng sama suami ya. Ya bareng. Gimana ceritanya kok bisa sampai memutuskan touring keliling Indonesia gitu? Diawali dari pandemi ya. Kita pengen traveling tapi takut. Terus juga praktek sepi kan. Kita ini rencanain touring berdua aja, nggak usah rame-rame. Iya. Biar bisa social distancing kan. Iyalah, kalau rame-rame nanti Malah kerumunan ya, malah repot. Dan kalau touring kan jalur darat tuh ya kan ya. Iya. Kalau tadinya mau kita traveling jalur udara, aduh susah ya. Persyaratannya dulu segala Iya. macam ditutup ya, bandara segala macam. Tapi diakali sama Kak Lisa ya kan. Tapi akhirnya sampai keliling Indonesia.
sudah ada tempat-tempat ini tertentu nggak yang bikin Kak Lisa sampai aku mau datang lagi nih ke sini? Banyak sekali. Yang terutama tuh Bromo ya. Bromo. Wah, Bromo itu kalau biasanya kita tempat jalan tuh lebih bagus di foto daripada dilihat mata, benar. Ya tapi kan? iya. Tapi kalau Di Bromo, Bromo kita lebih bagus itu kita lihat dengan mata Daripada sendiri di foto. daripada di foto. Wah. Beneran. Pengen ya, aku juga pernah touring sih, cuman nggak sampai sejauh ini. Tapi Kak Yang Lisa, bagus itu Bromo, terus then? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Terus Dari kalau dari Sumateranya yang bagus? dari Sumateranya yang bagus tuh banyak juga. Mm-mm. Dari Sumatera tuh nomor satunya di Sumatera Barat. Banyak tuh. Banyak ya tempat-tempat spot-spot Sumatera Barat wisata. tuh ada Lembah Harau. Sumatera Barat tuh paling lengkap. Dia ada pantainya, ada gunungnya, Ada lembahnya ada ya. lembahnya. Komplit ya ada Sumatera itu. Barat ya. Berarti dari semua itu semua tempat rata-rata berkesan ya. Iya, banyak sekali. Kalau tempat berkesan, malah bukan di kota-kotanya. Pelosok-pelosok ya. Pernah sekali kita ini nyasar. Pas di pas keliling Sumatera, kita nyasar di satu jalan tuh kelapa sawit semua. Udah Lah. tahu nyasar, cuman ada jalan tembusnya kita jalannya. Ternyata view-nya lebih bagus. Wah, nyasarnya Di berfaedah ya, pinggir bermanfaat ya. Makanya banyak sekali masih spot di Indonesia yang ini Yang belum harus dijelajahi. eh, Iya kan ya. Tapi selama touring keliling Indonesia ini, Kak Lisa bareng suami, berapa lama itu waktunya? biasanya kita dari Medan tuh berangkat, kita siapin waktu sekitar 1 bulan. Oh, prepare semuanya ya? Prepare itu untuk 1 bulan ke depan kita jalan itu sampai yang pertama itu kita sampai ke Bali. Oh, ke Bali dulu. Bertahap Ya, berarti ini bertahap. ya? Oke. Kita pulang lagi setengah tahun kemudian kita ke ini Lombok, ke Oh, NTB, Iya. ke Flores. Tapi sudah Flores selesai juga. ini keliling Indonesia. Belum, masih Oh, berarti mau masih. dijalani lagi. Oh, berarti ada tahap PR lagi. Iya, ada part-part lain lagi ya di YouTube-nya ya. Ada nih YouTube-nya nih. Mehong and Dentist ya. Mahong, Mahong and Dentist. And Dentist ya kan. Kalian cari lah, banyak di situ cerita-cerita seru perjalanan touringnya Ya. di keliling Indonesia. Tapi kalau untuk kegiatannya kan kita sudah touring nih kan Kak Lisa. Ya. Nyampe di suatu tempat itu Kak Lisa sama suami ngapain? Kegiatannya ngapain sih? Apa hanya menikmati pemandangan atau gimana? Banyak sekali kita ada melakukan ini juga bakti sosial, pemeriksaan gigi anak-anak di desa terpencil. Buka jadinya ada charity-nya ya kan ya. Ya. Ada amalnya ya, kegiatan Iya. amalnya di situ ya. Cuma tantangannya pas pandemi ini izinnya susah. Duh. Karena Jadi, pandemi ya kan. Kak? iya. Padahal sudah prepare, tentunya kalau Iya. buka baksos sudah prepare peralatannya. Bakti sosial selama pandemi itu berbeda dengan bakti sosial dulunya. Oke. Dulunya tuh kita kumpulin orang kan. Kalau Benar. sekarang kita ke rumah-rumah. Door to door ya kan. Padahal Kita ke rumah-rumah. padahal istilahnya kita niatnya emang ini ya, memang untuk kemanusiaan ya. Iya. Tapi ya karena pandemi ini agak sedikit ribet jadinya ya kan, Kak Lisa ya. Iya. Terus gimana? Cuman kita hadapi juga karena memang pas kita bakti sosial itu di Flores, desa-desanya tuh memang terpencil sekali sampai belum ada listrik loh. Astaga, Beneran. listrik belum ada, apalagi layanan kesehatan ya. Iya. Layanan kesehatan pas saya di sana tuh nggak ada sama sekali. Jadi kalau sakit gigi mereka kalau lagi nggak ada mantrinya itu mereka nggak ada obat. Jadi hanya menahankan sakitnya. Hanya pakai tradisional. Oh, obat-obat tradisional kali dikasih Iya. garam kali ya, kumur-kumur air garam kalau aku biasanya gitu. Sebelum minum obat nih kalau gigi rada nyut-nyutan ya kan. Oh, jadi ketika waktu kegiatan touring juga diselingi sama yang namanya kegiatan baksos nih, Kak Lisa dan suami. Walaupun banyak tantangannya ya. Iya, banyak sekali tantangan PPKM Iya. selama pandemi ini. Tapi nggak ribet tuh selama touring bawa peralatan dokter. Karena sudah diniatkan kita memang persiapkan yang sesimpelnya. Oke, yang penting-penting ya memang Iya. alat-alat yang untuk Kadang ini kita ya. juga ini cabut gigi
Tapi Oh, biasanya kita dibantu dengan komunitas setempat ya. kalau misalnya ada yang kurang-kurang gitu ya. Iya, dibantu juga, dibantu uh, bawanya. Kalau untuk peralatan touring sendiri itu kan apalagi berhari-hari kan kali saya, Iya, itu kan sudah banyak. Itu memang ini yang dikurangi biasanya baju. baju bisa nanti Jadi laundry cuci ya. kering, Jadi enggak. cuci kering kan? Cuci malamnya besok pakai lagi. Oke, di penginapan siap-siap terlihat gantungan baju. Bawa-bawa tali. Oh iya, istilahnya untuk keperluan pribadi malah lebih Dikurangi. lebih sedikit ya. Iya. Untuk dibawa, Iya. bisa bawa peralatan Bisa lebih peralatan banyak. lain-lainnya ya kan, karena kalau touring itu kan harus safety juga kita kan. Iya. Kalau saya pasti pakai Pakai lengkap harus. Kalau touring itu wajib. bener-bener kayak kita banyak tidak protektor tahu, gitu ya kan. pakai. Bayangkan aku pernah lihat peralatan touring nih Kalisa, protektor segala macam jaketnya itu Udah aja berat. kayaknya udah gede Iya. dan berat gitu ya. Kalau hujan pasti nggak akan kepake karena pakai mantel, ganti mantel kan. Iya. Dan itu nanti disimpan di mana ya boxnya? Volumenya Boxnya kecil. gede. Berarti Kita harus bawa. ambil box yang gede. Iya. Bahkan di atas box ada tas lagi. Oke, berlapis-lapis ya. Tapi ini kan yang apa namanya, yang meriksa atau yang bikin baksos itu kan Kalisa. Ya. Kalau suami ada komplain nggak? Aduh udahlah touring aja. Enggak, nanti. suami paling mendukung. Wah, baik Kalau sekali ya. kadang saya bilang, aduh pandemi, Mm-mm. oh enggak jadilah. Tapi selalu ditanya ke Mm-mm. warga setempat, bisa nggak kita gini? Mereka dia yang usahain. Malah sampai suami yang cari jalan, dia yang cari channel. jalannya, cari temen, Mm-mm. cari komunitas. Mana bisa nggak? Wah, ini dia ya, touring sambil berbagi ya. Berbagi fasilitas ya kan, pelayanan Iya. kesehatan. Aduh, beruntung sekali ya. Terus Touring itu bukan sekedar jalan-jalan aja sebenarnya. Iya, benar Harus sih. Ya. ada sesuatu yang ini ya, dibawa pulang kayak kita pas ke Palu. Ada apa? Ceritanya sedih sekali. Kenapa gitu? Cerita sedih apa nih, Kalisa? Palu tuh pernah kejadian gempa kan. Jadi Palu itu kita cuma lihat dari berita, kita nggak tahu kan sebenarnya apa yang terjadi di sana. Kalau kita nggak ke sana dengan cerita warga di sana. Seperti apa kejadian sebenarnya gitu kan ya? Sebenarnya kenapa? Dan ketika di sana mereka ini kan alami gempa 3 bencana waktu itu. Gempa, tsunami, dan likuifaksi. aduh. Likuifaksi itu ada 4 gimana? titik di sana. Satu kampung itu habis loh, 16 dengan tanah. Ya, ampun. Kita Banyak nggak korban tahu tentunya kan saat dari itu ya. mana. Iya, Iya. banyak sekali. Dan Kalisa lihat ke sana gitu. Kita lihat ke daerah likuifaksinya. Bener-bener Satu kampung hilang. astaga. 4 bukan 1. Kalau Kita misalnya lihat bener-bener. gempa masih ada bangunan lah sedikit-sedikit. Iya. Ini Ini benar-benar nggak ada. kayak rata dengan tanah, kayak habis ya peradabannya itu ya. Iya. Dan apa tuh, gimana tuh Kalisa ngelihatnya? Sedih sekali saya. Ya kayaknya. Rasanya apa yang kita bangun selama ini kalau tiba-tiba hilang begitu saja. Iya. Nggak ada Berarti bekasnya. cerita-cerita touringnya Kalisa ini ya pasti cerita bahagia pasti ada, ya kan? Bahagianya ada, sedihnya ada, sampai nggak bisa tidur. Kita mikirinnya. Iya, sampai ke bawah ini ya pikiran Iya. jadinya ya dan Kalisa ya, karena ngebayangin suatu kampung tuh hilang ya. Iya. Dan Kalisa lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau kita lihat dari Tempatnya. TV. Kalau dari TV kita mungkin udah kasihan ya udah aja kasihan. pas lihat Tapi kalau langsung. kita langsung Iya, tapi nggak shock kan Kalisa? Shock juga nggak? syok karena cerita Mm-mm. cerita warga di sana yang kehilangan keluarga kan benar-benar ini. Tapi kalau misalnya dalam kegiatan touring ini Kalisa ada cerita seru gitu kan, ada cerita sedih, ada cerita happy. Ada nggak? Ya aku paling tertarik nih sebenarnya cerita mistis, Mistis ya. serem-serem gitu. Nah, Pernah saya- jalan malam nggak ini touringnya? Pernah. Kalau mistis tuh sebenarnya gini ya. Mm-mm. Kami tuh berdua, karena jalan berdua kita nggak pernah mau percaya sih sebenarnya. Oh, memang sudah ngedoktrin Jadi di kalau- pikiran ya? Kita selalu positive thinking. Yes. Jadi kalau ada suara, oh itu memang orang. cuekin aja Iya. gitu ya, udah memang orang. Karena selama pandemi kita sering di hotel itu kami sendiri. Sering Oh sekali. iya, karena memang tidak ada Karena orang sepi kan, berwisata. apalagi di kota kecil. Nanti satu hotel tuh, satu penginapan atau homestay itu cuma kita.
Jadi kalau kita udah ini ngerasa takut ya udah nggak nyaman nggak istirahatnya nyaman. kan. Jadi besok nanti mau touringnya lanjutnya gimana gitu. iya. Berarti memang membentuk istilahnya pemikiran sendiri kali saya Iya. bahwasanya ya aman-aman aja gitu ya Benar. kan. Anggap aja ya orang Iya. manusia lah gitu. Berarti banyak nih apa namanya cerita-cerita saat touring Kak Lisa yang bahagia, tadi aku bilang sedih, tapi tetap aja itu tidak mempengaruhi ya Kak Lisa ya. Iya, Tetap touring lagi ya. tetap touring. Tapi kapan lagi nih mau lanjutin touring selanjutnya untuk Kita, memenuhi satu Indonesia? Rencananya bulan 12. Bulan Mau. akhir tahun? Ya, akhir tahun ini Hmm. kita mau ke Papua ya. Oh gitu. Itu unit Kalau- saat ini di mana nih? Unit saat ini di Jakarta. Jakarta. Iya. Dititipin. Rencananya mau ganti unit sih. Oh ya? Karena jalan di Papua tuh kan Oh kebanyakan beda ya. Beda. Unitnya boleh tahu? Tadi kita Versys. belum ada cerita tentang unitnya Oh, apa iya. ya? Kawasaki Versys. Kawasaki Versys ya. Iya. Berarti kalau di Papua tuh rencana mau ganti unit apa? Unit CRF yang bisa off-road juga. Oh, karena jalanan-jalanannya itu Iya. ya terjal ya, Hmm. harus bisa off-road ya. Sayang Versysnya. Berarti tapi Kalisa ninggalkan titip lah kita bilangnya, menitipkan unit Iya, di suatu tempat itu sama orang yang dikenal kah atau sama keluarga? sama orang yang temen yang baru kenal. Baru kenal ya? Biasanya teman-teman komunitas Oh. lain malah bukan komunitas sendiri. Berarti apa ya? Sesama komunitas nih kalau bahasanya brotherhood lah ya kan Iya. ya, persaudaraannya. Jadi harus ada yang namanya trust dan Iya. ya kan kita percaya sama dia gitu ya kan. Yang bersaudara itu kita, Mm-mm. bukan motornya. Kan? Iya benar. Jadi kalaupun ganti unit masih bersaudara lah ya kan. Komunitas tuh hanya judul gitu ya kan, Iya. tempat sarananya ngumpul. Sharing-sharing. Ya ternyata itu tadi ya apa namanya positifnya juga dari touring. Kadang ada yang menganggap kalau touring ini fun-fun aja, ternyata banyak hal yang Banyak bisa kita sekali, lakukan. iya. Masuk Kalisa ini, Dokter Gigi Lisawati yang membuka baksos praktek ya kan secara langsung. Pemeriksaan gigi di tempat tentunya yang membutuhkan tadi ya Iya. kan. Sangat-sangat Desa bermanfaat terpencil. ya dan di desa terpencil. Waduh. Dan boleh tahu Kak Lisa join di komunitas apa nih sekarang? Kita di Void ada Kawasaki Versys Owner Indonesia. Kawasaki Versys Owner Indonesia. Berapa Void lama? itu VOID. VOID, Void ya. Versys Owner Indonesia. Versys Owner Indonesia. Iya. Udah berapa lama Kak Lisa? Baru satu tahun ya. Baru 1 tahun ya. Kita diajak bergabung dengan Void. Gimana suasana komunitas saat maksudnya sebelum join sama sesudah join beda nggak? Kalau misalnya lagi touring ada yang portal mungkin yang nemenin nyimpan di sana ya kan? Gimana Iya, nih? jadi banyak sekali portal. Banyak sekali ya kan? Tapi lebih nyaman tentunya kan Kak? Karena kita banyak kurang tahu info tentang sekitar, kita harus ini kan. Iya benar. Daripada nanti Tanya. nyasar lagi ya. Tapi Kak Lisa bilang nyasarnya bermanfaat ya kan? Justru ketemu. Pernah Tempat juga kita baru. nyasar tapi buntu, pernah. Oh iya? Puluhan kilo juga, Waduh, 30 kilometer. ngabisin Nyasar waktu, buntu. Pas. tenaga ya. Tapi enggak, kita fun, menikmati oh iya. perjalanan. Mungkin Kalaupun buntu kita nggak pernah nggak happy. kesel ya? Nggak pernah Nggak kesel ya? pernah kesel. Nggak pernah sudah kesel. ya, Ya happy sudah aja. balik. Emang sebenarnya kalau kuncinya dari touring yang panjang kan karena kan kita punya emosional saat capek tentunya kan. Capek berhenti. Karena Berhenti kita ya? jalan memang berdua kan, kita nggak perlu ngejar seseorang. Iya, Ya capek berhenti. touring santai ya, santai-santai aja. Jadi apa namanya harus benar-benar jaga kondisi stamina dan emosional kita kali ya kan Iya. Kak Lisa. Karena partnernya nanti belum tentu dia nggak punya emosi. Karena kalau emosi di jalan bahaya tentunya. Ya. Benar. Setelah ini riding lama jauh, kita sifat juga berubah. Oh. Jadi ini lebih Ketahuan. sabar. Oh, saya kira ketahuan asalnya. Rupanya bisa lebih sabar ya. Lebih sabar. Melatih kesabaran. Ya. Berarti ada dong kepribadian Kak Lisa yang berubah dari misalnya dulu yang belum jarang-jarang touring sampai yang sekarang sampai Banyak ikut touring. sekali yang Apa aja berubah. tuh Kak Lisa? Dari yang cara kita bersikap, Mm-mm. bagaimana kita hadapi orang, cara kita ngomong, banyak.
istilahnya lebih jadi orang yang friendly gitu tentunya ya, sama orang yang baru Harus dikenal. welcome sama Iya. dengan siapa aja. Dan tingkat kepercayaan Kak Lisa pasti bertambah ini. Kenapa? Dia Bertambah. nitipin unitnya dengan orang yang baru dikenal ya, versus loh. Ya lepas berapa yuk? Berapa juta enggak ya? Bercanda Tribuners. Berarti banyak hal-hal baik, kepribadian yang lebih baik tentunya ya, Iya. yang berubah dari yang namanya Benar. kegiatan Kak Lisa nih sebagai basic dentist, tapi dia punya passion ikut yang namanya touring-touring gini. Aduh, menginspirasi sekali. Aku jadi pengen touring jauh nih Kak Lisa. Aku paling jauh cuma 6 jam. Aduh, jangan sampai ya. Aku lagi touring nanti Tribun nggak ada yang live-in, nggak ada yang bercanda. Nah, pengen tahu nih Kak Lisa, apa sih makna profesi dokter gigi ini dan touring di kehidupan Kak Lisa? Kalau seandainya nih disuruh milih dokter gigi atau touring, Nggak bisa milih. nggak bisa. Kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya udah passion saya. Gitu. Kalau dokter gigi itu buat saya bahagia. Oke, membantu. Kenapa? Kenapa? Dokter gigi itu bukan sekedar berpenghasilan tinggi ya, tapi kita bawa kebahagiaan ini ya, senyum baru untuk ini pasien. Pasien pulang tuh tetap merasa bahagia kan, giginya udah bagus. Sudah rapih ya kan, sehat. Iya ya, berarti apalagi yang sakit gigi datang terus Iya. pulangnya nggak sakit lagi. iya, benar. Rasa bahagia itu nggak bisa didapat dari pekerjaan lain. Emang iya sih, kalau dari sakit ke nggak sakit, kalau bisa dokter terima kasih apa yang aku harus lakukan. Karena katanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Jangan sampai sakit gigi ya kan. Tapi kalau touring itu sendiri apa nih maknanya buat Kak Lisa? Touring tuh maknanya mendalam sekali. Touring itu kita bisa explore segala budaya Indonesia yang kita masih nggak tahu. Indonesia tuh banyak sekali tempat-tempat yang bagus sekali untuk dikunjungi. Bukan cuma di luar negeri yang ada. Indonesia itu Punya besar. segalanya, ya Punya kan? segalanya. Artinya berarti makna touring bisa dapat ilmu baru lah ya, atau Iya. pengetahuan, pengalaman. Iya, pengalaman baru. Karena mengenal budaya-budayanya juga. Budaya ya. Indonesia yang Mm-mm. variasi sekali. Dari Sabang sampai Merauke. Dan keindahannya itu memang yang buat takjub ya kan Kak Lisa. Kayaknya terbayar ya walaupun agak capek dan lihat sesuatu yang Nggak indah. capek. Nggak capek ya? Nggak capek. Ih, keren loh Kak Lisa. Aku dari tadi aku pikir capek tuh, pasti touring capek kan, tapi Nggak nggak capek. capek. Mungkin karena ngedoktrin Nggak dalam capek. diri, jangan capek gitu. Atau pada saat Memang capek berhenti. Pemikiran itu yang buat kita capek. Kalau kita udah mikir capek, ya capek. Pikiran Tapi kita kalau ya. kita di jalan kita nggak pernah memikirkan rasa capeknya, nggak capek Oh sebenarnya. gitu ya Tribuners ya. Berarti kalau misalnya lagi udah memang gak enak badan, aku harus enak nih, maksudnya harus sehat Iya. nih. Berarti pikiran ya, Pikiran semuanya harus. mind is controlling you gitu ya kan. Iya. Nggak capek keliling Indonesia mantep ini, tapi dokter kan vitaminnya pasti banyak ya. Nah Tribuners, sebelum kita lanjut lagi obrolannya ya kan, pengen tahu lah, lihat video-video menarik touringnya Dokter Gigi Lisawati bersama sang suami. Kita lihat yang satu ini. Happy watching.
Nah, Tribuners balik lagi ke studio. Tadi kita ngeteh ya kan. Iya. Kali saya biar ngobrolnya lebih enak. Tea time dulu ya. Kemanisan kayaknya ya. Gak apa-apa lah. Nah, Tribuners tadi udah lihat kan video-video perjalanan journey-nya Kak Lisa sama sang suami. Ya kan. Aduh, keren-keren ya Kak ya. Kayak rasanya pengen ikut ya. Gimana ya, nebeng di mana saya? Berarti nanti kita tunggulah ya nanti info-info dari Kak Lisa nih untuk perjalanan next trip-nya ya kan. Untuk di akhir tahun ya. Iya, nanti di-upload juga di YouTube. YouTube-nya di mana nih tadi? Mahong and Dentist. Mahong and Dentist. Nah, Iya. kalau Tribuners kalian mau tungguin perjalanan berikutnya, ya langsung aja kepoin Mahong and Dentist. Nah, itu tadi cerita touring dan cerita sebagai dentist dari Dr. Gigi Lisawati. Dan sekarang katanya nih, Kak Lisa punya bisnis kan ya. Nah, bisnis sekali. apa sih? Saya punya toko mainan, Mm-mm. namanya Toys. Toys. Iya. Di mana nih Di lokasinya? Jalan Sutomo, Dan di seberang Jalan Seram. Oke. Dan sudah berapa lama nih berbisnis ini? Tokonya, bisnisnya sudah 5 tahun. Mm-mm. Tokonya. Bisnisnya 5 tahun, tapi Tokonya ya? baru tahun ini sih dibuka. Online-nya berarti dulu ya? Iya, benar. Ngejar pasar online dulu ya? 5 tahun, tapi offline-nya baru 1 tahunan. 1 tahunan. 1 tahunan ya kan? Tapi kenapa Kak Lisa milih bisnis mainan? Kenapa? Karena saya suka anak-anak. Oh ya ampun, keibuan sekali ya. Aduh, istri yang baik kayaknya nih Kak Lisa ini. Karena anak-anak saya hobi sekali beli mainan, sering beli. Saya ke mall, belinya mahal sekali kan. Terus saya terinspirasi buka mainan tuh karena saya pengen buka toko mainan yang kualitasnya bagus tapi harganya terjangkau. Oh gitu. Berarti Kak Lisa ini berangkat dari kebutuhan dulu ya kan? Iya. Pengen ngasih anak-anak mainan yang berkualitas. ya kan? Dan kenapa hanya anak-anak Kak Lisa aja? Anak-anak lain juga bisa ya kan dapetin ini sesuatu yang mainan yang berkualitas, iya. tapi harganya terjangkau. Di apa tadi Toys. Toys tentunya ya, Jalan Sutomo. Iya, benar. Gitu kan. Tapi padahal kita lihat ya Tribuners ya, sebagai seorang dentist tentu cukup mapan lah ya kan. Tapi masih mau menggeluti yang namanya bisnis ini ya. Kira-kira pasti bisnis ini apa ya, salah satu yang buat berkesan juga dalam hidup Kak Lisa ya. Iya, benar. Iya kan? Gimana nih, ada cerita apa aja nih selama bisnis 5 tahun kan ya? Pernah juga pernah ditipu ya. Karena yang pegang admin dikirim bukti transfer juga, terus dikirim barang berulang kali. Bukti transfer dikirim. Ya. Wah, Ada bisa bukti diakalin transfer. ya? Ya benar. Bukti Pakai transfer. Photoshop jangan-jangan. Iya, jamnya, Mm-mm. tanggalnya semua pas. Meyakinkan ya? Meyakinkan. Dikirim Karena yang barang. pegang admin percaya kan. Saya nggak cek karena kita sudah sering ini. Iya. Saya juga nggak selalu ada di tempat. Admin kirim Barangnya ke tempat. bahkan berulang kali. Astaga, dan belum Berulang dicek mutasinya apakah Ya, masuk ke saya rekening. seminggu sekali ngecek ternyata tidak masuk. Pas itu. Astaga. Jadi itu gimana Kak Lisa menyikapinya? Ya, karena yang beli ini kotanya di kota kecil ini saya ada temen, saya suruh ini karena Cek. alamatnya ada kan, saya suruh ini ke sana. Ternyata memang tidak dipakai barangnya. Jadi hanya Jadi kita minta kirim balik. dan dia mau. Memang kepuasan sendiri menipu. Penyakit Nggak apa ini? dipakai. Ya ampun. Benar, paket-paketnya juga masih bagus. masih lengkap ya, Masih masih belum seperti- dibuka bahkan. Wah, ini Beberapa kali. motif apa ya penipuan ini ya? Karena biasa kalau Iya. penipuan kan dia ambil barang dan dia bisa jual Dipakai lagi, atau jual. dipakai. Ini enggak, bahkan diletak saja. Benar. Waduh, aneh ini satu ini manusia aneh. Tapi akhirnya dapat lagi ya barangnya ya. Ya, akhirnya dapat lagi. Ya, pernah juga yang memang nggak ada lagi, pernah. Oke. Yang ini yang lucu, balik lagi barang. Ya lucu ya jadinya ya. Tapi gimana ya kan, istilahnya kita ya sama-sama manusia pasti human error ya. Kita yang Iya. salah juga nggak ngecek. Kita yang salah. Jadi mulai sekarang setiap transaksi diperiksa. Iya. Semuanya.
mau sekecil apapun 20.000 kan kita periksa. Iya, benar-benar. Nggak boleh menyepelekan ya kan ya, karena istilahnya membuka peluang buat orang lain Ya, menipu. kita nggak kepikiran bukti transfer berupa kertas itu benar-benar bisa diedit. Benar-benar persis sama. Penipu zaman sekarang ya. Ada aja jalannya kan. Iya. Tapi kalau buka bisnis ini, tantangannya apa nih kira-kira? Selama menjalani pasti ada naik turunnya kan ya? Pasti banyak tantangannya. Apalagi pandemi kemarin, PPKM nggak boleh buka kan. Banyak tantangannya banyak. Ini juga banyak saingan kan di Medan, sudah kota semakin besar. banyak yang sama ya kan. Iya, tapi kita harus pandai-pandai pakai sosial media, bisa upload di marketplace, banyak. Berarti strategi-strateginya kayak gitu ya kan kali saya. Yang namanya marketing ya kan, digital marketingnya harus jalan ya kan. Iya. Karena produk bisa sama ya kan, karena kan pasti ini ngambil ambil-ambilan kan produknya kan. Produknya sama, bagaimana kita pelayanan dan kita kualitas produknya itu kita tunjukin bagusnya di mana. Review lah ya kan, kayak bikin review di sosial media. Karena jarang-jarang kan ya orang kalau produk sih foto aja lah gitu kan. Nggak tahu gimana cara pakainya atau yang perawatannya harusnya gimana gitu kan. Kita harus banyak strategi sih untuk kalau ada mau buka usaha, harus fokus. Detail-detailnya harus dapat ya kan kali saya. Karena pelanggan atau calon pelanggan nanti biar bisa lihat di mana perbedaannya ya kan. Kalau merasa pelayanan yang lebih bagus, lebih puas ya. Kenapa nggak milih ke yang bisnis yang toko yang ini gitu kan, MM Toys ya. Wow, berarti sudah lama 5 tahun ada pasang surutnya. Kira-kira sudah sampai kirim kemana aja nih? Kirim paling pernah ke Papua juga. Papua juga pernah? Iya, anak Papua pengen mainan dari ini ya. Dari store Medan ya. Oh ya? Kadang sampai kau nggak beli di Jakarta nggak apa-apa kan. Mungkin juga ya kan ada perbandingan harga. Trust, sebenarnya trust juga ya. Trust. Cara treatmentnya dokter Igrisa ini ya. Berarti paling penting itu trust, bahwasanya kita memang ada barang ini. Bukan online shop tuh kan, bukan ini kan, banyak sekali yang ada yang benar-benar online shop, dia bikin akun segala macam, tahu dia tidak dikirim barangnya ya. Jadi lebih ke trust juga. Bisa aja testi orang diambil ya kan. Iya, benar. Membentuk gitu ya. Berarti ini online shop yang trusted ya kan, terpercaya ya. Ada soalnya tokonya ada. Maka dari itu toko. Mungkin benar. Buka toko juga ya. Iya, pas. Selain itu ada alasan-alasan lain kenapa harus aku buka offline-nya deh gitu. Padahal dari online kan sudah cukup banyak ya penjualan. Lumayan banyak, tapi banyak sekali yang mau datang karena kita nggak ada lokasi. Banyak tokonya di mana, mau lihat-lihat dulu gimana. Karena di gudang lihatnya nggak bisa, ya akhirnya kita buka toko aja. Biar lebih rapi gitu ya, Benar. Manajemennya rapi gitu kan. Iya. Stok barang rapi mungkin ya. Tapi kalau di rumah dimainin anak gak? Kenapa? Kalau di rumah dimainin anak gak? Mami minta itu dong katanya. Seminggu sekali biasanya dikasih juga. Iya kan? Saya ajak. Beli juga mereka. Beli juga. Ini dia. Business is a business. Tapi uang papanya mungkin diambil. Iya, tetap ya diajarin atau nabung ya anak-anak. Disuruh nabung, nanti beli di toko. Diajarin. Walaupun orang tua punya bisnis yang memang, jadi nggak semuanya boleh dimainin. Nggak semuanya asal-asalan ya. Wah, profesional nih ya kali saya. Tapi berarti dari bisnis itu tentu banyak pengalaman berkesan ya kan, naik turun pasti pernah gitu. Tapi selama ini bisa bertahan sampai berarti kalau total 6 tahunan ya. Iya, sekitar 6 tahun. Termasuk pernah surut juga karena saya hamil. Tutup saya gitu. melahirkan. Online shop sih. Online-nya pernah vakum ya. Vakum. Makanya diniatin buka toko biar benar-benar jalan karena ada sayang timnya kan. juga kan. Ada tim khusus. Kalau dulu karena online shop bisa kadang-kadang kita malas-malesan. Kita balesnya nanti aja gitu.
sekarang kan sudah harus difokusin lagi Benar harus supaya bisa touring lebih jauh. Iya dong. Ya kan, karena kalau misalnya udah ada kegiatan lain yang bisa dihandle dan sudah Iya, ini kan sudah bisa nyaman gitu ya kan. Iya. Kalau misalnya Dokter Lisa lagi touring, orang mau pesan mainan kan waktu online bingung. Iya. Aduh. Makanya perlu ada itu ya. Tapi kalau untuk bisnis ini sendiri, suami dukung nggak? Dukung sekali. Wah. Memang semuanya didukung. Semuanya ya, termasuk jadi dokter gigi didukung dan Buka jadi usaha buka usaha didukung. didukung. Iya. Touring baksos pun didukung, mencari channel. Aduh. Kayaknya happy family ya. Betul ya. Nah, ngomong-ngomong happy family, kira-kira Kalisa, menurut Kalisa nih, seberapa penting support dari keluarga atau orang sekitar terhadap kegiatan-kegiatan yang Kalisa selama ini jalani sebagai dentist, sebagai Paling penting. Gimana tuh Paling penting. mempengaruhinya? Kalau kita diizinin sama keluarga, khususnya orang tua, pasti rezeki lebih lancar. Iya. Ya kan? Bener sih, doanya orang tua ya. Iya. Kayaknya ada doa Tuhan di sini ikut juga ya kan. Bener, itu orang tua ya kan. Kalau pasangan? Pasangan apalagi kita harus ini diizinin gimana ngomong, harus izin suami semuanya baru kita ini kan happy, enjoy. Iya, kalau anak lagi ya kan bisa ditinggalin nggak nih anak Anak-anak. mau touring? Iya. Nah, Mama biasanya yang jaga anak-anak. Dan Mama anak yang ya sudah- udah pergi aja. Wah, orang tua udah bener-bener dukung ya kan. Dan anak memang kayaknya mandiri juga ya kan. Iya, anak-anak saya mandiri, Umur berapa memang tahun? diajarkan. Yang satu 9 tahun, yang satu 4 tahun. Tuh, 4 tahun dan 9 Dari tahun mandiri. Kecil diajarkan mandiri. Iya. Enak dong ya orang tuanya ya, mama bapaknya ya. Jadi punya kegiatan lain ya kan, anaknya nggak sampai yang Iya. ikut-ikut gitu ya. Anaknya juga mendukung orang tua. Mungkin anaknya lihat, ih keren nih mama papa Iya. touring Mereka lihat di YouTube, oh papa saya. Oh iya? Anak-anak sekarang kan Heeh. mimpinya pengen YouTuber. Ternyata papanya, Sudah mamanya jadi YouTuber. Wah, bisa nih dipinjam channelnya nanti di masa depan. Oke, tapi dari sekian banyaknya kegiatan Kalisa sebagai dentist, kadang-kadang Iya. touring juga kan, pasti touring ngumpul-ngumpul juga lah ya kan, Iya. kegiatan-kegiatan komunitas kan, dan bisnis juga. Gimana cara nge-manage waktunya itu supaya seimbang dan jadi ibu juga tentunya ya di rumah ya kan? Iya. Heeh. Paling penting itu jaga stamina. Tidur harus cukup. Kita harus minum vitamin juga. Makanan harus sehat juga. Dan supaya bisa ngatur waktunya ya, pagi harus gimana? Iya. Yang utama harus on time. Iya. Kayak benar. saya kesini kan. Iya, on time banget. Selalu, padahal kadang-kadang aku takut nih on time gak ya, tapi ternyata Saya paling penting tuh on time karena saya tuh dari pagi sampai malam tuh banyak sekali aktivitas saya. Kalau iya, saya benar. nggak on time di yang satu, pasti saya ke yang lain semuanya jadi telat kan. Agak berantakan jadinya Iya, kan, benar. mundur-mundur segala macam. Sementara kadang-kadang kita perlu di waktu yang itu tepat. Iya, kan? Nah, benar. waktu itu harus disiplin emang Tribuners. Iya, olahraga juga penting. Oke, pokoknya jaga kesehatan ya. Dan manage waktu yang tepat ya kan kali Benar. saya, biar benar-benar semuanya itu bisa terlaksana. Iya. Nah, dan mau tahu nih Kalisa, siapa sih motivasi terbesar dalam hidup Kalisa? Motivasi terbesar suami. Suami ya? Ya, Aduh. benar. Karena kenapa? Kenapa tuh? Passion kita sama. Wah, enak banget ya punya pasangan yang passionnya sama. Keberanian kita juga luar biasa kan sama. Kita cukup berani untuk semuanya. Untuk Berarti bersama-sama melakukan hal-hal seru ya kan? Iya, mencoba hal baru. Mencoba hal baru gitu. Ya, Kedepannya kita pengen keliling dunia juga. kayaknya pasangan long lasting ya. Keliling dunia. Bener. Waduh. Nanti Pasti kalau ada misinya juga ini ya kan. Nanti kalau pandemi selesai. Iya, kita kenalin Indonesia ke dunia. Oke, Pengen. ceritain Iya. juga karena Indonesia punya Semuanya. banyak, iya, punya semuanya lah, sumber daya alamnya. Aduh, keren-keren ya. Berarti aduh, semoga ya nanti apa yang diimpikan Dokter Lisa dan sang suami ini ya kan, Benar. bisa tercapai. Pandemi berakhir lah segera. Iya. Oke. Tapi karena sudah banyaknya nih Kalisa kegiatannya, tapi tentu kita sebagai manusia pengen ada suatu peningkatan dalam hidup.
yang ke depan ini, apa sih yang pengen lagi dikerjakan atau dicapai? Banyak sekali. Saya ini mau perluasan praktek, Oke. mau perluasan toko kalau bisa, mau buka cabang. Banyak sekali. Berarti Kita harus hidup tetap ada dream di Iya, depan, iya. ada goals yang harus Iya. kita capai setelah ini. Kita setelah dapat yang ini kita harus apa lagi? Berarti kedepannya nih Kak Lisa nih pengen yang namanya expand usaha bisnisnya ya kan? Benar. Tadi touring ke luar negeri ya, Iya, juga ya, benar. termasuk ya. Sama satu lagi Perluasan praktek perluasan juga. prakteknya juga. Wah, Benar. biar bisa memberi manfaat ya tentunya ya buat Iya. sekitar ya. Oke. Tribuners, target kalian sudah tercapai Kak? Aduh, yang penting hidup tuh punya goals ya kan, Iya. kali saya, karena kalau nggak punya goals kita kayaknya stagnan ya di situ-situ aja. Ya. Benar. Pakai goals kecil-kecil dulu, nanti sudah ini. Dan ya dan ibaratnya kayak nggak bisa keluar dari zona nyaman ya kan. Iya. Akhirnya hidup ya Begitu-begitu saja. begitu saja. Jangan buat hidup kita membosankan ya. Dengar-dengar cerita dari orang-orang seperti ini bisa bikin pikiran kita kebuka tentu kali Iya. sekali. Kalau kalian nggak passionnya di bagian otomotif atau touring atau buka bisnis, cari passion lain tentunya. Passion sendiri. Benar. Nah itu tadi cerita kita tentang sama Kak Lisa, Dokter Gigi Lisawati. Tapi pengen ini ke Kak Lisa, boleh share ke Tribuners yang lagi nonton acara ini tips atau pesan-pesan sih supaya bisa jadi pribadi yang istilahnya apa ya, mempunyai goals yang baik dan bisa menginspirasi buat orang. Apa aja sih yang harus Iya. dilakukan? Yang pertama harus pintar-pintar cari peluang. Oke. Terus harus berani memulai usaha. Usaha apapun itu kalau kita fokus pasti menghasilkan. Fokus ya kan, fokus pada satu tujuan pasti menghasilkan. Pintar-pintar manage waktu. Iya, nah itu Yang tadi. ketiga, yang keempat keuangan. Manage keuangan itu paling penting. Jangan Kalau kita cari segini habisnya lebih banyak lagi ya. buat apa gitu ya kan? selesainya. Benar-benar. Harus lebih kecil pengeluaran daripada pemasukan. Benar kan? Iya, harus lebih kecil yang kita keluarkan daripada masuk. Kenapa? Karena kita harus saving. Iya. Bisa untuk misalnya pengembangan bisnis yang kayak digital, Iya. tadi dan lain-lain. Biar ada peluang baru kita bisa catch, bisa tangkap. Berarti harus open minded juga mungkin juga ya kan Iya. ya. Jangan Terus harus ikuti perkembangan zaman Oh juga. iya, Paling benar. penting itu. Karena sekarang semuanya digital. Kalau kita masih konvensional, kapan kita berubah? Harus ikut zaman. harus ikuti Saya juga perkembangan. selalu masih belajar. Iya. Emang kalaupun kita sudah sampai titik di mana orang memandang itu sudah sukses, sudah menginspirasi, tapi sepertinya pribadi yang menjalankannya pasti ada lagi. Iya, selalu belajar. Selalu akan ada Belajar. lagi pembelajaran Iya. baru yang ibaratnya apa ya, harus yang pasti ada lagi nih yang harus kita dapatkan. Ya. Benar. Dan nggak akan ada ujungnya sampai Tuhan bilang waktu kita selesai di dunia. Iya. Bener kan? Aduh, kok pembicaraannya agak gimana nih? Nah, terima kasih Kak Lisa sudah ini ngobrol Sama-sama. di Tea Time kali ini, episode ini ya kan ya. Semoga memberi manfaat tentunya buat yang nonton acara ini. Iya. Dan semoga bisnisnya makin lancar. Makasih. Amin. Ya amin. Semoga prakteknya juga makin ini ya, makin lancar lah ya Ya, kan ya. amin. Jadi bisa kasih manfaat-manfaat buat orang sekitar. Iya. Dan yang paling ini seru nih, semoga jadi touringnya di akhir tahun ya kan ya. Iya. Semoga pandemi kalau turun level udah bisa lah ya kan jalan-jalan lagi ya. Iya. Nah, dan Tribuners terima kasih sudah menyaksikan Tea Time episode kali ini bersama Dr. Gigi Lisawati. Semoga menginspirasi buat kalian ya tentunya ya. Jangan insecure ya kan, karena nggak punya cita-cita atau gimana, punyalah pikiran terbuka dan tentunya manfaatkan peluang-peluang yang ada. Iya. Kata Benar. Kak Lisa. Oke, akhir kata kita sampai di akhir acara. Saya Tuna Sutian bersama Dr. Gigi Lisawati. dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Selamat sore. Salam.